Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ernawati Tambunan dan saya sendiri Febri Martino Pakusadewo akan mempresentasikan model dan diagram sistem. Jenis model sistem. Model ikonik adalah reproduksi objek fisik, biasanya dalam skala yang berbeda dan dengan sedikit detail. Model analog adalah representasi yang menggantikan sifat atau fitur dari apa yang dimodelkan dengan cara alternatif sedemikian rupa sehingga model tersebut mampu meniru aspek apapun dari benda nyata yang menarik bagi pemodel. Model simbolik merupakan representasi dari hubungan antara berbagai entitas atau konsep melalui simbol. Deskripsi atau model sistem terdiri dari proses transformasi atau aktivitas sistem, batas dari sistem yaitu apa yang ada di dalam sistem, sistem sempit kepentingan, dan apa yang membentuk lingkungannya atau sistem kepentingan yang lebih luas. Komponen dan subsistem dari sistem sempit yang terlibat dalam transproses pembentukan, hubungan dinamis dan hubungan yang stabil atau struktur. Input yang tidak terkendali ke dalam sistem dari lingkungan, file kontrol, masukan atau keputusan dan aturan keputusan. Keluaran sistem diinginkan dan tidak diinginkan, terencana dan tidak terencana, dan mana yang berfungsi sebagai ukuran kinerja untuk sistem. 4. Aturan dalam mengidentifikasi komponen input dan output sistem. Aspek apapun yang dapat dikontrol atau tidak yang mempengaruhi sistem tetapi tidak terpengaruh olehnya merupakan input sistem. Aspek apapun yang dapat dikontrol atau tidak yang mempengaruhi sistem tetapi tidak terpengaruh olehnya merupakan input sistem. Aspek apapun yang merupakan bagian dari struktur sistem atau dipengaruhi oleh input tidak dapat dikontrol atau oleh aspek lain dari sistem dan pada gilirannya mempengaruhi aspek lain dari sistem termasuk keluaran adalah komponen atau hubungan. Aspek apapun yang tidak mempengaruhi sistem atau tidak mempengaruhi olehnya atau bukan bagian dari strukturnya tidak relevan dan dapat diabaikan. Sifat penting dari model yang baik: sederhana, lengkap, mudah dimanipulasi dan diajak berkomunikasi, adaptif. Sebuah model harus sesuai dengan situasi yang dipelajari. Sebuah model harus menghasilkan informasi yang relevan dan sesuai untuk pengambilan keputusan. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Ernawati Tambunan. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Febri. Jenis diagram sistem ada 3, yaitu diagram lingkaran kausal, diagram pengaruh, dan diagram sistem lainnya. Diagram lingkaran kausal. Diagram lingkaran kausal juga bisa disebut dengan diagram lingkaran sebab akibat, adalah yang membantu dalam memvisualisasikan bagaimana berbagai variabel dalam suatu sistem saling terkait. Diagram ini terdiri dari satu set, yaitu nodes dan edge. Nodes mewakili variabel dan edge merupakan link yang mempresentasikan koneksi atau relasi antara dua variabel, di mana tautan bertanda positif menunjukkan hubungan positif dan tautan bertanda negatif menunjukkan hubungan negatif. Kemudian, sebuah hubungan kausal positif berarti dua nodes berubah ke arah yang sama, yaitu jika nodes di mana link mulai berkurang, nodes lainnya juga berkurang. Demikian pula, jika nodes di mana link dimulai meningkat, nodes lainnya juga meningkat. Kemudian, hubungan kausal negatif berarti dua nodes berubah ke arah yang berlawanan, yaitu jika nodes di mana link mulai meningkat, nodes yang lain berkurang, dan sebaliknya. Di sini ada contoh diagram lingkaran sebab akibat untuk sistem produksi. Yang dimana ini adalah diagram sebab akibat yang menggambarkan sistem produksi atau persediaan. Kemudian yang kedua, diagram pengaruh. Diagram pengaruh adalah versi yang lebih formal dari diagram lingkaran sebab akibat. Diagram ini sangat berguna saat menggunakan pendekatan proses.
Diagram ini menggambarkan proses transformasi sistem secara diagram. Selanjutnya, diagram pengaruh sistem investasi. Diagram ini menunjukkan pengaruh keputusan investasi pada suatu saham perusahaan. Selanjutnya, diagram pengaruh sistem produksi. Ini menunjukkan diagram pengaruh yang berhubungan dengan diagram lingkaran sebab akibat dari sistem produksi atau persediaan. Kemudian yang ketiga, diagram sistem lainnya. Di sini terdiri dari diagram alir material, di mana diagram ini menunjukkan aliran air melalui sistem tenaga air yang besar. Kemudian bagan prioritas. Bagan prioritas ini menunjukkan hubungan prioritas tugas untuk membangun suatu rumah. Kemudian ada diagram semprot dan pohon, yang dimana diagram semprot ini menunjukkan diagram semprot atau diagram tulang ikan untuk faktor apa yang dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan dengan produk suatu perusahaan. Sedangkan untuk diagram pohon adalah pohon kegagalan yang menjelaskan kombinasi penyebab mana yang perlu terjadi secara bersamaan untuk menghasilkan kecelakaan di perlintasan kereta api yang terkendali. Selanjutnya, diagram alir keputusan, di mana diagram alir keputusan ini untuk masalah pengendalian produksi atau stok. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.